Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang di sorga, Tuhan kami, Yesus Kristus. Seperti lagu yang kami nyanyikan, sungguh tolong kami boleh kuat sehingga iman kami tak tergoncangkan oleh apapun karena kekuatan kuasa pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, tiba saatnya kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu. Kami mohon Tuhan urapi kami dengan hikmat kuasa, pertolongan Roh Kudus memberikan pencerahan. Sehingga setiap kami yang merenungkan kebenaran firman Tuhan tidak berlalu dengan sia-sia, tetapi kami boleh diberkati oleh Tuhan, kami boleh berkemenangan. Berbicara kepada kami ya Tuhan melalui hamba-Mu yang lemah, supaya kami semua boleh diteguhkan, dikuatkan oleh Tuhan. Kami berdoa, kami memohon di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian, baik yang ada di gereja maupun yang di rumah kita masing-masing. Kita bersyukur kepada Tuhan kembali minggu ini kita boleh bersama-sama beribadah, kita boleh memuji Tuhan dan tiba saatnya kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita membuka firman Tuhan. Alkitab kita Matius pasal 26 ayat 47 sampai dengan 56. Matius pasal 26 ayat 47 sampai 56. Kalau sudah mendapatkannya, Bapak Ibu boleh menyimaknya. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu sekalian, baik yang di gereja maupun yang di rumah, supaya kita boleh sama-sama memahami kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, Yesus ditangkap. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung. Disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium itulah dia, tangkaplah dia. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Salam Rabi," lalu mencium dia, tetapi Yesus berkata kepadanya, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yudas mengulurkan tangannya, menghunus pedangnya dan menetapkannya pedangnya dan menetapkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Maka kata Yesus kepadanya, "Masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Jika begitu bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian?" Pada saat itu Yesus berkata kepada orang banyak, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah dan kamu tidak menangkap aku. Akan tetapi semua ini terjadi supaya genap yang tertulis dalam kitab nabi-nabi." Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Bagi kita yang membaca, merenungkan, melakukan firman Tuhan, dikatakan kita adalah orang yang berbahagia. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita hari ini adalah tentang ciuman Yudas, ciuman Yudas. Bapak Ibu, saudara yang
lahir tahun 60-an ya. Di sini ada yang lahir tahun 60-an, itu pasti tahu lagu yang namanya Madu dan Racun ya, yang dinyanyikan oleh Ari Wibowo ya, bahwa dia mengisahkan seorang wanita yang cantik, yang manis, yang lembut, yang manja, tetapi di tangannya sebelah kanan ada madu, sebelah kiri ada racun. Nah, ceritanya, jadi pemuda ini tidak tahu mana yang akan diberikan kepadanya, ya, madu atau racun atau dua-duanya, madu yang mengandung racun. Ya. Ya, juga ada tema lagu jangan ada dusta di antara kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mungkin ini lagu yang cocok menggambarkan tentang ciuman Yudas. Saya punya ini tapi tidak bisa ya. Bisa tolong saya? Kenapa tidak hidup? Ya. Menggambarkan ciuman Yudas yang tanda pengkhianatan. Ciuman yang beracun ya. Jadi ciuman Yudas ketika mencium Tuhan Yesus itu adalah tanda persahabatan. Kita melihat Tuhan Yesus mengatakan, "Hai teman," ya kan? Hai teman, untuk itukah kamu datang? Hai teman, sahabat, untuk itukah engkau datang? Tetapi Yudas di dalam hatinya itu dia datang bukan sebagai sahabat, tetapi memberikan racun atau pengkhianatan kepada Tuhan Yesus. Slide selanjutnya. Kita melihat pengkhianatan Yudas adalah menjual Tuhan Yesus dengan 30 keping perak. Ya. Ini adalah perbuatan keji dan sangat jahat. Bapak Ibu pasti sudah tahu ya, kalau kita baca di dalam Injil sinoptik ya, 4 Injil, nah kita melihat murid-murid Tuhan Yesus ya. Lalu kita melihat siapakah Yudas Iskariot ya. Yudas Iskariot adalah murid yang dipilih oleh Tuhan Yesus sendiri, bukan? Tuhan yang memanggil di antara 12 murid. Kemudian belajar pengajaran Tuhan Yesus 3,5 tahun, padat. Kalau kita baca Matius 1 sampai 28 ya, kita melihat doktrin yang begitu padat, mengajarkan kerajaan dengan baik kepada ke-12 muridnya. Lalu Yudas selain murid dia juga rasul ya. Kalau kita baca di Matius pasal 10 ayat 1 sampai 15, dia pernah diutus oleh Tuhan untuk memberitakan bahwa kerajaan Allah sudah dekat bersama teman-temannya saat itu ya. Dan kita melihat bahwa Yudas adalah orang kepercayaan, dia adalah bendahara, memegang uang kas ya. Yohanes 12:6 mengatakan dia orang kepercayaan. Bapak Ibu Saudara, tidak sembarangan orang ya bisa jadi bendahara, karena bendahara itu harus orang yang jujur, yang bertanggung jawab seperti itu. Inilah Yudas, murid Yesus Kristus. Kalau kita melihat keseluruhan, dia ini pasti murid, seharusnya menjadi murid yang sudah baik, sudah sempurna ya di mata Tuhan. Tapi pertanyaannya, kok bisa menjadi pengkhianat? Bapak Ibu pernah berpikir enggak? Kok bisa jadi pengkhianat? Ya. Kenapa bisa? Selanjutnya. Saya baca dari beberapa sumber tafsiran bebas ya. Alasan Yudas mengkhianati Yesus, yang pertama adalah dikatakan bahwa ditetapkan Allah. Ditetapkan Allah dari semula, sebelum dia lahir, untuk menjadi pengkhianat supaya menggenapi karya keselamatan Tuhan di atas kayu salib.
Saya tidak setuju, ya, pengertian saya tidak seperti itu. Kita yakin bahwa Allah yang baik tidak pernah menetapkan yang jahat untuk kebaikan. Ya, jadi tidak pernah menetapkan yang jahat untuk kebaikan atau merencanakan yang jahat bagi umat manusia. Karena Allah pada mulanya menciptakan manusia itu dengan amat sangat baik dan sempurna. Kalau kita boleh melihat di dalam Yeremia pasal 29 ayat 11 bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bapak gereja kita Agustinus, ya, di dalam tesisnya menjelaskan bahwa manusia diciptakan dengan sempurna dan diberikan kehendak bebas sehingga manusia dapat memilih jalan yang ia inginkan, memilih taat kepada Tuhan ataukah memilih jalannya sendiri. Karena manusia ketika diciptakan, Tuhan menciptakan amat baik dan sempurna. Kembali kita melihat manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa, ya. Kita melihat Adam dan Hawa ketika memilih makan buah terlarang, yaitu buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Itu adalah keputusan pribadi, bukan rencana Allah. Sebab mereka tidak bertanya kepada Tuhan terlebih dahulu, bukan? Tuhan melarang jangan makan buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Tapi mereka mengambil, memakannya, tidak bertanya kepada Tuhan. Itu keputusan siapa? Keputusan sendiri untuk jatuh ke dalam dosa. Jadi bagi saya Allah tidak pernah menetapkan Yudas untuk melakukan kejahatan, ya. Jemaat ingat, ya, bahwa Yudas mengkhianati Yesus bukan ditetapkan Allah. Yang kedua, tafsiran bebas, ya, bahwa Yudas itu marah kepada Tuhan Yesus. Alasannya apa? Dikatakan bahwa karena Tuhan Yesus mendukung bayar pajak pada Kaisar Romawi, karena mereka orang Yahudi tidak suka pemerintahan Romawi yang menjajah mereka, ya. Mereka hidup dalam kesulitan. Mereka dipaksa untuk membayar pajak yang begitu tinggi, sehingga hidup mereka tertekan, ya. Mereka hidup dalam kemiskinan, dikatakan, ya. Itu yang menjadi alasan. Dan alasan kedua bahwa Yesus marah karena Yudas marah karena Tuhan Yesus tidak melarang Maria untuk mengurapinya waktu di Betania, ya. Maria membawa minyak narwastu yang mahal untuk mengurapi Tuhan Yesus. Tetapi Yesus tidak melarangnya. Yesus membiarkan pemborosan itu terjadi. Ini alasannya, ya. Yang ketiga, mereka mengatakan bahwa Yudas mengkhianati Yesus itu politik praktis Yudas yang ingin menjadikan Tuhan Yesus raja di bumi bagi bangsa Israel, ya. Jadi argumen yang mereka pakai adalah bahwa orang Yahudi sangat mengharapkan Yesus sebagai raja mereka secara fisik di bumi untuk menolong mereka terbebas dari penjajahan bangsa Romawi. Beban yang begitu berat, yang begitu menekan mereka, membuat mereka rindu memiliki seorang raja yang bisa membebaskan mereka. Jadi mereka, tadi saya katakan, ditekan dengan bebas, ya, dengan berat sekali. Kita tahu di dalam perjalanan pelayanan Yesus itu ada pemungut cukai yang namanya Matius, ya, orang paling tidak suka kalau dia datang, dia memungut biaya cukai yang begitu tinggi kepada mereka. Sehingga bangsa Israel sangat tertekan dan hidup mereka sangat menderita di awal permulaan abad pertama, ya. Itu pengikut-pengikut Tuhan juga menderita, ya. Bangsa Israel sangat menderita di bawah tekanan kerajaan Romawi seperti itu, ya. Jadi mereka sangat susah, sangat mengharapkan seorang pemimpin yang bisa membebaskan mereka.
yaitu mengharapkan Yesus. Jadi dikatakan bahwa Yudas itu punya siasat, Yesus dijual supaya dia dibawa ke pengadilan Pilatus. Nah, setelah Yesus datang di pengadilan Pilatus, di sana mereka tahu Yesus itu berkuasa, Yesus itu bisa menyembuhkan ya. Apalagi Yesus mengatakan bahwa tidakkah kamu tahu saya bisa memerintah 12 pasukan malaikat untuk melawan kalian. Itu yang mereka tahu, dikatakan sampai di kerajaan Pilatus nanti Yesus melawan mereka, keluar sebagai hero ya, pahlawan. Setelah kerajaan Romawi dikalahkan, maka bangsa Israel akan dipimpin oleh Tuhan Yesus sebagai raja mereka. Seperti yang dituliskan, mereka ambil di dalam Yohanes pasal 12 ayat 12 sampai 13. Bahwa keesokan harinya ketika orang banyak datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Jadi orientasi mereka bahwa Yesus, Mesias itu datang harus menjadi Raja bangsa Israel di bumi. Itu yang mereka harapkan. Dan salah satunya Yudas mungkin punya pikiran yang seperti itu, dikatakan ya. Ini sangat abstrak. Ini adalah dari penafsiran masing-masing ya. Inilah pemikiran beberapa penafsir bahwa Yudas, alasan Yudas mengkhianati Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagi saya, perenungan saya memandang dari perspektif yang berbeda. Saya melihat bahwa Yudas mengkhianati Tuhan Yesus karena hati, ya, hatinya yang tidak bertobat, hatinya yang tidak bertobat. Kita melihat firman Tuhan yang kita baca, Matius tadi 26 di atasnya ya. Ayat 21, 23, 25 mencatat bahwa ketika perjamuan malam terakhir Tuhan Yesus berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku, dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini. Dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang tertulis tentang dia, tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Akan lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab katanya, bukan aku ya Rabi. Kata Yesus kepadanya, engkau telah mengatakannya. Ya, di sana kita melihat bahwa perjamuan terakhir Tuhan Yesus sudah memperingatkan Yudas untuk terakhir kalinya. Yesus mengatakan bahwa ada di antara mereka yang menyerahkan Tuhan Yesus. Sudah memberikan tanda, dia yang mencelupkan tangannya bersama aku ke dalam pinggan. Tetapi Yudas berkata apa? Bukan aku ya Tuhan. Padahal dia sudah merencanakan kejahatan di dalam hatinya. Dia mengatakan bukan aku, dia berdusta di sana ya, dia berdusta. Yesus mengatakan engkau telah menyatakan iya engkau. Tuhan berterus terang engkau ya. Engkaulah dia. Jadi pengakuan mulutnya tidak sesuai dengan rencana dan isi hatinya Yudas. Yudas mendustai firman yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini jelas ya. Jelas menunjukkan Yudas mengkhianati Yesus bukan rencana Allah dan bukan juga kehendak Tuhan Yesus, tetapi pilihan. Ya, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita harus memahami ya dalam hidup ini bahwa Tuhan memberikan kita kehendak bebas di dalam memilih. Ini adalah pilihan Yudas. Kata Tuhan Yesus, anak manusia memang akan pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang dia, yaitu tentang Yesus. Kita melihat bahwa
rencana karya keselamatan penebusan Tuhan Yesus di atas kayu salib, tanpa Yudas pun tidak pernah akan gagal. Ya. Karena yang akan menyerahkan dia itu bukan Yudas seharusnya, yaitu imam-imam besar, ahli-ahli Taurat yang membencinya, yang tidak menyukai Tuhan Yesus. Yesus bisa naik ke salib, Tuhan punya 1000 cara. Ya, tidak mesti harus melalui Yudas Iskariot sebagai seorang murid yang dipanggil Tuhan. Kalau sudah dipanggil pasti Tuhan mengasihi dan mencintai Yudas seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hati Yudas tidak bertobat, itulah yang membawa dia kepada kecelakaan. Tuhan bilang, celakalah dia yang menyerahkan aku, binasalah dia. Terakhir pun dia tidak bertobat. Jadi hati Yudas bermasalah, hatinya rusak. Markus 7 ayat 21 sampai 23 mengatakan, sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakaan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Jadi apa yang Yudas perbuat kepada Tuhan Yesus, ciuman yang mengandung racun pengkhianatan itu timbul dari dalam hatinya sendiri. Walaupun Tuhan Yesus tahu, Tuhan terus memberikan kesempatan, terakhir pun tidak bertobat. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita melihat ada 3 macam hati yang tidak bertobat. Ya, hati yang keras, yang membatu. Kalau kita baca di Matius 13, 5, 20, 21, kita melihat Yesus memberikan satu perumpamaan tentang benih yang jatuh di berbatuan. Ya, benih yaitu firman Tuhan. Batu itu adalah hati manusia. Ketika benih firman Tuhan ditaburkan, hatinya membatu, maka firman Tuhan tidak bisa hidup atau bertumbuh atau berakar. Dikatakan memang ada tanah sedikit tapi tipis. Ya, dia tumbuh, dia senang. Ya, terjemahannya bahwa dia bergembira menerima firman Tuhan itu. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindas atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Hatinya murtad, menyangkal Tuhan Yesus, ya, tidak bertumbuh, tidak berakar di dalamnya, karena firman itu tidak bisa menembus hati yang begitu keras, mengeraskan hati. Bukan tidak mau, tetapi Tuhan memberikan kesempatan dan pertobatan. Itu hati yang ada di dalam diri Yudas. Hati yang keras, yang tidak bisa dibentuk dan tidak bisa diajar lagi. Walaupun dia mendengar firman Tuhan, tapi sia-sia karena tidak berakar. Dia akan mati oleh sinar matahari. Yang kedua adalah hati yang berpaut pada dunia. Ini dikatakan di Yohanes 12, 4-6, bahwa perkataan Yudas, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar, dan uangnya diberikan kepada orang miskin, adalah perkataan, dikatakan ya, adalah perkataan bukan karena ia memperhatikan nasib orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri, sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Yohanes dengan begitu transparan mengatakan bahwa Yudas adalah seorang pencuri. Seorang pencuri adalah seorang yang jahat. Dia selalu mengambil uang kas. Jadi orientasinya selalu uang. Kita melihat
minyak itu yang dicurahkan untuk mengurapi Tuhan Yesus, dia langsung berespon, dia gusar, dia begitu marah. Kenapa tidak dijual? 300 dinar diberikan kepada orang miskin. Sampai sedetik itu pun dia tidak mengerti akan karya keselamatan, hidup kekal, pengorbanan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia mengurapi aku untuk penguburanku, untuk kematianku. Orang miskin selalu ada pada kalian. Kalian punya banyak sekali kesempatan untuk memberi. Kepada Tuhan Yesus kesempatan itu sudah terakhir. Tapi Yudas tidak pernah mengerti. Mengapa? Karena hatinya berpaut pada dunia, pada materi, pikirannya uang. Jadi firman itu tidak bisa masuk. Sehingga firman Tuhan mengatakan, Yesus mengatakan, engkau tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Kalau engkau mengabdi kepada Mamon, engkau akan membenci Tuhan, membenci yang lain. Jadi Bapak Ibu, saya tidak mengatakan bahwa kita mengikut Tuhan udah nggak boleh pegang uang, kita nggak boleh bekerja, kita nggak boleh kaya, nggak boleh punya uang. Bukan seperti itu. Tuhan memberkati kita berlimpah sebagai anak Tuhan kalau kita mengabdi kepadanya. Cara berpikir, orientasi hidup, tujuan hidup itu yang penting. Ya, tujuan kita kaya, mau diberkati Tuhan itu untuk apa? Itu yang prinsip yang Tuhan ajarkan ya. Bukan orang Kristen harus hidup miskin. Tuhan memberkati Abraham dengan kelimpahan. Hanya orang yang hidup mengabdi kepada Tuhan Yesus yang diberkati dengan kelimpahan. Karena Tuhan yang memelihara hidupnya. Kelimpahan tidak selalu pada uang, ya. Kesehatan itu kelimpahan enggak? Lebih berharga dari uang enggak? Hari-hari ini orang banyak uang meninggal. Tidak ada hidup. Tuhan berkata kelimpahan itu adalah hidup. Itu yang kelimpahan yang Tuhan berikan. Tidak ada hidup apa yang kita mau dalam hidup ini, ya. Itu yang Tuhan mau supaya kita hidup berserah kepada Tuhan. Yudas tidak melakukan. Hati Yudas adalah hati pencuri. Yudas mengikut Tuhan Yesus, tapi hatinya untuk dunia, ya. Hatinya untuk dunia. Bagi Yudas, Tuhan Yesus hanyalah seorang guru, rabi seperti guru-guru pada umumnya. Karena kalau kita melihat Yudas tidak pernah memanggil Yesus itu Tuhan. Rabi, guru, tidak lebih daripada guru-guru Yahudi pada saat itu. Ya, guru, dia mengikut guru. Di sana dia berpikir guru sama dia sama. Dia bisa dengan seenaknya memperlakukan gurunya. Tidak lebih derajatnya dari itu. Tidak melihat bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ya, saya pengalaman puluhan tahun ya, 10 tahun lebih saya pernah mission trip Bapak Ibu ya. Pergi ke Kupang, ikutin suatu KKR di Gereja Gemit. Sebelumnya saya sempat berbicara dengan seorang ibu ya. Ibu itu jemaat yang sudah begitu lama di gereja itu tinggalnya dekat. Ya, saya itu berbicara, saya berkata, Ibu, menurut Ibu siapakah Tuhan Yesus? Dia berkata, oh Tuhan Yesus itu anak Maria, dia bilang. Anak Maria. Oh iya, Tuhan Yesus dilahirkan oleh Maria. Tetapi kalau bagi Ibu, Tuhan Yesus itu siapa? Iya, anak Maria. Berkali-kali dia mengatakan itu anak Maria. Jawabannya sama. Ini realita. Jemaat berpuluh-puluh tahun ke gereja. Hanya mengenal Yesus adalah anak Maria. Jadi kalau ya anak Maria ya anak Maria, bukan anak saya, ya kan? Kok jadi Tuhan saya, mungkin begitu. Tapi dia datang ke gereja, percaya siapa? Dia tidak mengatakan Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Akhirnya kita mengajarinya, ya.
Ini kenyataan. Lalu yang ketiga kita melihat hati yang tidak bertobat adalah hati yang dikuasai iblis, ya. Kita baca Lukas 23 ayat 3 mencatat bahwa ketika Yudas mengatakan, "Bukan aku ya Rabi," dan dia menyangkal di terakhir kali, maka masuklah iblis ke dalam Yudas Iskariot, lalu ia pergi kepada imam-imam kepala untuk menyerahkan Tuhan Yesus. Perkataan Agustinus benar, bahwa manusia cenderung memutuskan untuk memilih jalan pikirannya sendiri, ya. Jalan pikiran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan adalah perbuatan dan jalan pikiran iblis untuk melawan iblis. Berarti iblis itu sudah bertata di dalam hatinya Yudas Iskariot, sehingga dia tidak mampu mengakui bahwa Yesus adalah Mesias, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Inilah hati yang tidak bertobat. Kalau kita baca di dalam Kejadian pasal 4 ayat 6, bagaimana Allah berkata kepada Kain, menanyakan di mana adikmu, dia bertanya, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Tidakkah bisa engkau berseri jika engkau berbuat baik? Jika engkau tidak berbuat baik, maka dosa sudah mengintip di depan pintu dan dia sangat menggoda." Juga di Kejadian pasal 6 ayat 5 mengatakan, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Inilah hati yang tidak bertobat. Saya pikir ketika unsur ini ada di dalam kehidupan Yudas Iskariot, sekalipun dia murid dan rasul Yesus, tetapi hidup adalah pilihan. Mau taat kepada Allah atau pilih jalan sendiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui kehidupan murid Tuhan Yesus Yudas ini, apa yang bisa dipelajari bagi kita? Yang saya pelajari yang pertama adalah menjadi orang Kristen tidak serta-merta langsung menerima keselamatan, ya. Harus kita ingat baik-baik. Banyak orang boleh mengaku saya Kristen, tapi tidak serta-merta langsung menerima keselamatan. Harus ada pertobatan. Yang kedua, bahwa tidak menutup kemungkinan di dalam komunitas gereja ada politik dan pengkhianatan. Ya, jelas ya. Murid Tuhan Yesus saja mengkhianati, apalagi kita, ya. Jadi kita mesti memahami kalau di tengah gereja banyak konflik, banyak masalah. Inilah manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Dan yang ketiga, gereja secara fisik bukan kumpulan orang-orang suci. Jemaat harus tahu ya, di gereja bukan kumpulan orang-orang suci. Jangan kita percaya Tuhan. Ada yang mengatakan kepada saya, makanya keluarga saya suka gereja, suka percaya Tuhan, mereka nggak mau, orang gereja itu jahat, orang gereja itu seperti setan katanya, seperti itu. Kita semua ini, gereja adalah kumpulan orang-orang yang berdosa, yang dipanggil dan diberikan kesempatan untuk bertobat. Secara fisik ini gereja secara fisik ya. Gereja yang secara organisme hanya Tuhan yang tahu tuh gereja sejati ya. Jadi di dalam gereja tuh ada gandum dan ilalang di dalamnya. Disitulah kita dibentuk, diasah untuk timbul murni sebagai murid Kristus. Maka Tuhan Yesus tidak akan mencabut itu di tengah dunia ini. Ya. Jadi Bapak Ibu kita harus tahu, jangan kita ke gereja lalu melihat banyak masalah, orang-orangnya susah, kita langsung gak mau ke gereja, ya. Kita ke gereja adalah kita berjumpa dengan Tuhan. Melembutkan hati untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Supaya kita bertumbuh, berakar menjadi murid Kristus yang sejati. Bukan kita datang, kita melihat kanan kiri ataupun kita ikut di dalamnya untuk menghancurkan tubuh Kristus, ya. Jangan sampai itu terjadi.
Kita melihat 12 murid Tuhan Yesus adalah gambaran manusia yang telah jatuh dalam dosa, Bapak Ibu ya. Dan kecenderungan hatinya adalah melakukan yang jahat. Jadi Bapak Ibu, kalau kita melakukan yang jahat, kita jangan menuduh diri. Tetapi cepat-cepatlah kita datang kepada Tuhan untuk meminta pengampunan. Itu yang benar. Karena manusia yang jatuh ke dalam dosa, sudah percaya Tuhan pun bisa jatuh. Makanya Tuhan bilang kita harus hidup bergantung kepada Tuhan, hidup di dalam roh. Jangan hidup di dalam kedagingan, sehingga kita boleh kuat. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Kristus datang bukan di bawah ya. Kita melihat bahwa Kristus datang bukan mencari yang benar, tetapi yang berdosa. Karena di dunia ini memang tidak ada yang benar. Makanya murid-murid yang dipilih semua adalah orang berdosa. Punya berbagai kepentingan, tujuan, dan karakter. Petrus pernah menyangkal Yesus. Thomas pernah meragukan Tuhan Yesus. Yakobus, Yohanes pernah meminta jabatan, kekuasaan, kedudukan kepada Tuhan Yesus. Berbagai macam murid yang ada di dalamnya ya. Itulah manusia yang lemah, yang rapuh, yang Tuhan panggil untuk diberikan kesempatan bertobat, percaya kepada Tuhan Yesus. Kita melihat pemikiran Agustinus bahwa kejatuhan manusia karena pilihan sendiri untuk berdosa. Dosa asal menyebabkan semua manusia mengambil keputusan untuk melakukan dosa. Jadi Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, semua kita adalah orang berdosa. Di dunia ini tidak ada yang benar. Ya, manusia tidak berdaya untuk keluar dari belenggu dosa. Tanpa anugerah Allah yang memerdekakan di dalam Yesus Kristus, tidak ada jalan keselamatan. Mungkin hari-hari ini kita mengalami kesulitan yang begitu sulit dalam hidup ini. Apakah kita masih tetap percaya kepada Tuhan? Inilah alasan pentingnya karya penebusan bagi kita. Karena kita manusia berdosa, salib Kristus yang menyelesaikan, memperdamaikan kita dengan Tuhan. Bagi setiap kita, orang yang bertobat dan percaya akan diselamatkan. Biarlah apa yang kita belajar hari ini tentang keberadaan murid Tuhan Yesus yang bernama Yudas Iskariot menjauhkan kita dari perbuatan dosa yang tak terampuni oleh Tuhan, yakni mendustai Roh Kudus. Mendustai Roh Kudus adalah Roh Kudus saat ini berbicara kepada kita untuk percaya Yesus, bahwa hanya Tuhan Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Dia adalah Tuhan kita. Ketika kita tidak percaya, kita meragukan, itu mendustai Roh Kudus. Dosa yang demikian tidak bisa diampuni. Dan juga jangan menjual iman kita ketika dalam kesulitan saat ini. Ya Bapak Ibu ya, sesungguhnya kita kadang bertanya kepada Tuhan, mengapa sih jadi orang Kristen kok mengalami berbagai kesulitan di tengah dunia ini? Sebetulnya itu pertanyaan yang tidak harusnya dipertanyakan. Karena kita tahu dunia ini dunia yang berdosa, dunia yang jahat. Kejahatan bukan Tuhan berikan, tapi kita yang menciptakan. Sesama menciptakan kesulitan untuk sesama di dalam hidup ini. Ya. Jadi apakah benar Tuhan tidak peduli sama kita? Tuhan selalu peduli. Peduli apa? Kita bisa hidup sampai hari ini. Nafas bernapas, keluarga masih dijaga. Itu Tuhan peduli. Sampai mati pun Tuhan peduli. Hari ini kita mati, langsung ke surga. Tidak ada kata Tuhan tidak peduli. Kita belajar untuk tidak meragukan Tuhan ya Bapak Ibu ya.
Karena Tuhan sudah begitu baik, datang ke salib, harga yang begitu mahal membayar, menebus kita orang berdosa, memperdamaikan kita kepada Allah sehingga kita memperoleh hidup kekal. Dunia sementara, tinggal berapa tahun, 10 tahun, 20 tahun, kita 70 tahun, 80 tahun, kita tidak tahu di tengah dunia ini. Ya, jadi kita mengikut Tuhan, orientasi hidup kita, tujuan hidup kita juga orientasinya kepada Tuhan, kepada kekekalan di tengah dunia ini. Sehingga firman Tuhan mengatakan, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Yaitu orang Kristen mendatangkan kerajaan Allah, damai dari Allah ke dalam dunia ini. Sanggupkah kita? Mari sama-sama kita belajar ya, menjadi orang Kristen yang mengasihi Tuhan, yang beriman, tetap setia di dalam apapun dan memahami tujuan hidup kita. Tuhan menciptakan kita di tengah dunia yang berdosa ini. Bila kiranya Tuhan menolong kita sekalian untuk terus merefleksi hidup kita melalui kebenaran firman Tuhan, melalui tokoh-tokoh Alkitab yang memperlihatkan kepada kita antara orang yang diselamatkan dan orang yang memilih untuk binasa. Dan kita berhikmat untuk menentukan langkah hidup kita, iman kita kepada Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Tuhan Yesus, sungguh dengan pikiran yang terbatas kami kadang berpikiran sesuai dengan pikiran yang kecil yang terbatas. Tetapi Tuhan, sungguh di dalam hikmat-Mu Engkau mengatakan kepada kami, Engkau Allah yang besar Tuhan. Engkau memperlihatkan kepada kami dengan 12 murid, dengan berbagai karakter, sikap, hidup mereka, yang menunjukkan bahwa kami manusia yang sangat lemah, manusia yang berdosa, yang butuh topangan Tuhan, manusia yang harus melembutkan hati untuk menerima firman-Mu, sehingga kami boleh bertobat, kami boleh bertumbuh dan berakar di dalam Tuhan. Tuhan, jaga hati kami untuk tetap kuat di dalam Tuhan, tetap setia dan mengasihi Engkau, tetap memahami bahwa dalam hidup kami ada tujuan Tuhan, tetap memahami bahwa hidup kami adalah anugerah daripada Tuhan. Apapun yang terjadi tidak memisahkan kami dari kasih Kristus. Di tengah situasi yang sulit ini, banyak waktu untuk kami merenung akan hidup kami ya Tuhan. Biar kami menemukan Kristus di tengah kesulitan, sehingga hidup kami boleh kuat, hidup kami boleh berkemenangan, hidup kami boleh melakukan apa yang Tuhan ingin kami lakukan di dalam hidupnya kami. Berikan kami keberanian terus melangkah bersama Tuhan untuk mencapai tujuan Tuhan masa depan kami. Hamba berdoa Tuhan berkati jemaat Tuhan supaya terus bertumbuh di dalam kebenaran firman-Mu, berakar, berbuah bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.